Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan avometer untuk mengecek komponen elektronika. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara menggunakan avometer atau eh, cara memilih selektor ini untuk mengetes komponen elektronika ini. Oke, yang pertama di sini ada selektor ya namanya. Ini LCD layar gitu ya. Kemudian di sini akan saya jelaskan dulu. Ini adalah simbol ohm untuk mengecek komponen atau mengetes nilai dari komponen seperti ini resistor gitu ya. Kemudian ini ada V, ini simbolnya DC, berarti nanti untuk mengukur tegangan DC. Kemudian ini untuk mengukur tegangan AC simbolnya. Kemudian ini untuk mengukur ampere AC. Kemudian ini untuk mengukur ampere DC. Kemudian ini ada menu tambahan gitu ya. Untuk mengukur nilai kapasitansi atau farad ya, gitu. Kemudian di sini ada HFE, ini untuk mengecek nilai dari transistor gitu ya, nilainya. Kemudian di sini ada yang paling atas ini ada kayak mode dioda. Dia digunakan untuk mengetes atau mengukur dioda gitu. Seperti itu. Baik, di sini saya ada beberapa komponen ya. Ada kapasitor nonpolar, ada kapasitor elektrolit, kemudian ada transistor, ada dioda Zener, kemudian ada resistor, ada dioda LED, ada dioda penyearah gitu ya. Dan nanti ada ini ada induktor, inti ferrit dan ini inti besi, trafo ya, trafo kecil dan ada baterai. Oke. Langkah pertama kita akan mengecek dulu baterai yang paling mudah. Oke, kita arahkan di sini ya, probe. Oke, saya jelaskan dulu ini. Ini ada beberapa lubang ya, ini untuk negatif kom di sini. Kemudian di sini ada untuk mengukur tegangan ohm sama dioda. Jadi kalau mengukur volt ohm sama dioda kita letakkan di sebelah sini. Tapi kalau mengukur ini kapasitor CX yang pada, maka ini diletakkan di sebelah sini. Seperti itu. Kemudian ini untuk mengukur ampere. Oke, sementara kita pakai yang ini dulu. Oke. Kita cek baterai. Sini ada polaritasnya ya. Baterai itu ada negatif positifnya. Yang probe warna hitam kita kasih di bawah dan yang putih kita taruh di atas ini. Kita cek berapa nilainya. Sekitar 1,1 volt gitu ya. Kita arahkan kedua. Di sini maksudnya itu maksimal dia bisa mendeteksi 2 volt. Kalau kita arahkan ke 20 berarti ya maksimal mendeteksi 20 volt. Kenapa ini saya arahkan ke 2? Karena ini tegangannya maksimal 1,5 volt. Maka 2 sudah cukup untuk mendeteksi tegangan ini berapa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu resistor kita pindahkan ke ohm gitu ya. Seperti ini. Kita coba yang paling rendah dulu. Kita coba di sebelah sini. Kita cek. Ini bolak-balik tidak masalah ya. Karena tidak ada polaritasnya. Ini tidak kedetek ya. Berarti kita naikkan lagi. Karena kita belum tahu nilainya berapa. Ke 2K. Tidak kedetek sama sekali. Kita naikkan lagi ke 20K. Berarti dia di atas 20K. Kemudian
kita naikkan ke 200K. Berarti dia mampu membaca maksimal 200 kilo ohm. Kita coba di sini. Nah, ternyata sudah kebaca. Berarti dia ada di bawah 200 kilo ohm. Berarti ini 98,1 kilo ohm. Nilainya seperti itu ya, cara membacanya. Kemudian setelah itu kita akan coba ke setelah resistor, kita ke kapasitor dulu. Kapasitor. Nah, sini ada dua kapasitor ya. Kapasitor elektrolit dan kapasitor non polar gitu ya. Ada dua. Kalau untuk mengecek nilai maka kita gunakan ini ya, menu F. Tapi kalau avometernya tidak ada, maka kita gunakan mode ohm untuk yang kapasitor elektrolit. Kita pindahkan karena ini tegangan tinggi ya, 400 volt. Ini di sini ada tulisannya 400 volt, maka kita mentokkan di paling bawah ya, 200 mega ohm, agar nanti ininya mengeluarkan tegangan yang agak besar dikit ya. Ini ya, ini hanya untuk mengecek normal apa tidak ya. Tapi kalau untuk mengecek nilai maka harus digunakan mode farad ini ya. Kita cek dulu apakah ini normal apa enggak. Oke. Di sini ada warna putih ya, berarti dia menunjukkan negatif. Ini negatif. Kemudian kita kasih yang positif sebelah sini. Kita cek. Nah, dia akan terus bertambah. Berarti ini menandakan bahwa kapasitor berfungsi dengan baik, karena kapasitor fungsinya untuk menyimpan tegangan gitu ya. Di sini ada tegangan, dia disimpan, maka dia akan terus naik seperti itu. Kemudian untuk kapasitor non polar, untuk mode ohm, kalau dia agak besar biasanya sampai 100 nano, biasanya dia punya tegangan. Nah, dia mempunyai bisa ada hambatannya gitu ya. Nah, seperti ini. Berhubung ini sangat kecil ya, ini kalau saya hitung ini nilainya 2 nano ya, 2 nanofarad gitu ya, kecil, artinya tidak ada hambatan, sangat kecil hambatannya gitu ya, jadi nggak kedetek sama sekali gitu ya. Untuk mengecek apakah ini rusak apa enggak, itu kita gunakan mode dioda ya. Nah, ini mode dioda, ada mode buzzer untuk mendeteksi. Kalau kita sentuhkan seperti ini dia bunyi, berarti dia short, atau konslet berarti dia rusak gitu ya. Seperti ini, nggak ada bunyi, kita balik lagi seperti ini, tidak berbunyi, maka ini masih normal gitu ya. Kita coba sekarang ke menu ini ya, ke menu farad untuk melihat berapa sih nilainya ini gitu ya. Untuk beberapa memang ada yang tidak ada menu faradnya ini gitu ya. Kalau menu farad maka probe warna merah kita pindahkan ke sebelah sini karena ini ada J-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Dan kita cek di sini apakah kita kasih ke 20 nano gitu ya. Nah, dia bernilai 2,4 nanofarad ya, bisa. Kemudian ini kan di sini otomatis sudah tertera ya, mungkin kelihatan nggak ya di bawah ada 4,7 gitu ya. Maka ini mikro ya, mikrofarad, berarti kita naikkan ke 200 mikrofarad untuk melihat ini. Di sini ada polaritasnya, jadi ingat-ingat jangan sampai salah gitu ya, negatif di negatif, positif negatif. Nah, kita cek, langsung kita tempelkan kakinya, dia tertera 4,8 atau 4,9 gitu ya, berarti mendekati nilai aslinya yaitu 4,7. Itu cara untuk mengukur dari kapasitor. Kemudian kita beralih ke trafo ya. Trafo ini induktor namanya. Ini saya ambil bekas dari copotan ini ya, jadi gunakan bekas-bekas saja, enggak usah beli. Baik, kita cek ya, karena ini seharusnya ini ada hati patah gitu ya, tidak saya ukur, ini nyambung seharusnya sama sini. Induktor itu gampang, kalau kita cek seperti ini, kita ganti dulu mode ke mode dioda.
Oh ini, maaf, ini lupa, harus ke sini ya, ke mode dioda. Di sini ada tulisan dioda. Oke, sudah mode dioda, kita cek gitu ya. Kalau induktor itu tidak boleh putus ya, kawatnya itu ya. Kita cek. Nah, berarti dia nyambung seperti ini. Nah, ini berhubung patah ya tadi, saya nyopotnya terlalu keras jadi patah. Saya ganti yang sebelah sini, ada induktor, ini inti besi, ini inti ferrit ya. Kita coba cek di bawahnya. Nah, oke, seperti itu berarti dia aman gitu ya. Dia nyambung. Seperti itu aja. Kalau kita cek pakai resistansi. Nah, seperti itu dia ada nilainya sekian, tapi enggak gitu ya, bisa 45 0,45 ohm gitu ya, kecil. Baik, selanjutnya saya akan mengecek ke mode dioda lagi dengan mengecek ini ada dioda Zener. Kita cek. Di sini ada ini ya, di sini ada warna hitam, ini menunjukkan negatif, ini positif gitu ya. Maka kita arahkan probe-nya, ini negatif, ini positif. Seperti ini. Nah, dia keluar nilai, berarti dioda jaringannya oke ya. Tinggal kita balik. Kalau kita balik ada nilainya, maka tidak boleh. Nah, gitu ya. Karena sini seharusnya negatif, sini positif. Kalau dibalik seharusnya tidak boleh. Tidak ada nilainya, harus satu nilainya ya. Atau bunyi titit gitu ya, berarti dia konslet gitu ya. Kemudian untuk dioda penyearah seperti ini, warna hitam, ini ada tandanya, ini negatif, sini positif. Maka ini negatif, ini positif, kita cek di sini. Nah, keluar nilai ya, berarti masih aman. Dan kita balik, tidak boleh ada nilainya, atau hanya satu aja. Nah, seperti itu. Untuk dioda LED, ya, kita coba aja seperti ini, ngawur gitu ya, enggak apa-apa. Ngawur, kemudian kalau enggak nyala kita balik lagi. Nah, nyala berarti LED-nya normal. Ya. Kalau agak yang besar biasanya ada nilainya. Nah, ada nilai diodanya itu berapa itu? 1533 seperti itu. Yang terakhir kita mengetes sebuah transistor gitu ya. Transistor ini ini kita nggak tahu jenisnya apa gitu ya. Ini seri BC558 gitu ya. Kita cek dulu. Kita langkah pertama kita cari dulu basisnya dulu ya. Atau kita cari dia NPN apa PNP gitu ya. Kita taruh di tengah dulu, kita ngasih basis di sini. Basis, cari basis dulu ya. Karena basis nanti acuannya untuk NPN apa PNP gitu ya. Sekarang kita taruh tengah dulu, mode dioda tetap, kemudian kita taruh di sini. Nah, ada nilainya, ada nilainya. Nah, berarti yang tengah ini adalah basis gitu ya. Contoh kalau misalnya yang pinggir basis gitu ya, saya kasih sini, dia nggak ada nilainya, dia nggak ada nilainya, berarti itu bukan basis gitu ya, gitu ya. Atau sebaliknya, kita coba, ada nilainya, ini nggak ada nilainya, berarti ini bukan basis. Yang basis itu kalau kita pegang seperti ini dan ada nilainya, nah berarti dia adalah basis ini. Berarti basisnya apa? Basisnya adalah negatif. Kalau negatif berarti dia PNP. Nah, negatifnya di tengah. PNP gitu ya. Tapi nggak harus di tengah biasanya gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk mencari kaki emitor sama kolektor, kita cek ke sebelah sini. Sini kan ada nilainya tadi. Nah, di sini nilainya 702 ya. Kita cek ke sebelah sini 699.
Berarti yang sebelah sini lebih besar itu kaki emitor. Kalau sebelah sini kaki kolektor gitu ya. Jadi lebih besar itu kakinya kakinya emitor. Kalau lebih kecil kakinya kolektor. Seperti itu. Jadi demikian cara menggunakan avometer dan mengetes komponen. Ya, nanti silakan dipraktekkan di masing-masing kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.